Halo guys, welcome back to my YouTube. Jadi di kesempatan pada video kali ini tentunya saya akan kembali memberikan sebuah bentuk edukasi kepada teman-teman yang masih terkendala dalam penyusunan skripsi itu sendiri. Tetapi sebelum kita membahas secara terperinci dan juga skala panjang pembahasan kita, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya agar kemudian ini dapat dikembangkan dengan baik sehingga masih banyak edukasi-edukasi yang dapat saya sampaikan. Dan hal itu juga mendorong teman-teman bisa memberikan impact kepada saya dan juga kepada kalian yang menonton video channel ini. So, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai bagian-bagian lain yang ada dalam penyusunan skripsi. Karena di video-video sebelumnya saya telah membahas ada dua aspek penting dalam perumusan ataupun penyusunan dari skripsi itu sendiri. Nah, seperti apa pembahasan yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, jangan lupa lihat dari channelnya saya. Oke, jadi di kesempatan pada hari ini saya akan membahas mengenai terkait masalah landasan teori ya, ataupun kajian teori yang melandasi terkait masalah penelitiannya kita. Nah, ini juga yang kemudian masih banyak orang yang tidak mengetahui ataupun tidak memahami ya konteks dari landasan teorinya itu seperti apa. Dan juga masih ada yang tidak berkolerasi antara judul dan juga landasan teori yang kita angkat dalam penulisan skripsi kita. Nah, inilah yang kemudian banyak yang tidak menguatkan. Artinya dia tidak menekankan pada landasan teori yang diangkat pada judul topik. Karena tujuan dari landasan teori ini adalah sebuah bentuk penguatan yang akan kita tekankan pada judul penelitiannya kita. Karena ini akan menjelaskan secara terperinci berdasarkan dari teori-teori ya teman-teman. Nah, jadi kita harus mengambil berdasarkan dari kajian-kajian yang sejalan dengan penelitiannya kita. Seperti itu. Jadi, ketika kita membuat sebuah landasan teori, kita terlebih dahulu lagi harus memahami apa judul yang kita angkat ya, sehingga pada saat menuangkan dalam landasan teori itu kita bisa mudah menyampaikan apa yang kira-kira pas dengan sebuah landasan teori yang ketika kita tuangkan dalam bab 2 ini. Katakanlah seperti itu teman-teman. Ya, karena di landasan teori ini semacam pengkajian ya, pengkajian literatur, pengkajian argumentasi berdasarkan dari kajian-kajian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yang misalnya mengkaji terkait masalah dampak COVID, ya tentu harus kita landasi di landasan teori dengan berbagai mencantumkan data-data yang incredible ataupun data-data valid ya. Nah, karena di landasan teori ini sebenarnya yang paling terpenting adalah sistem penguatan dari judul penelitiannya kita. Karena untuk lebih menguatkannya tersebut supaya pembaca bisa memahami konteksnya seperti ini, dan ternyata penjelasan dari suatu bentuk kata ini seperti ini ya teman-teman. Katakanlah COVID itu. Nah, kita kaji dari berbagai literatur ataupun sumber-sumber terpercaya ataupun pandangan-pandangan lain yang mengkaji terkait masalah COVID itu. Nah, kita uraikanlah di landasan teori ini sehingga pembaca juga mengetahui lah, istilahnya mengetahui bahwa informasi COVID ini seperti ini dan kajiannya seperti ini dan informasinya seperti ini. Karena kita juga mau menggiring informasi untuk bisa diserap pada pembaca ya teman-teman. Karena jangan sampai ketika kita hanya menuangkan dalam satu kata, misal saja kata COVID, ya tentunya pandangan masyarakat hanya mengetahui COVID-nya saja, tetapi tidak melihat dari akar permasalahannya dan juga bagaimana seperti apa ini COVID ini ya kan. Nah, itu harus kita tuangkan. Dan seperti hal-hal lainnya yang teman-teman harus perhatikan adalah bagaimana kerangka berpikirnya teman-teman.
Karena di landasan teori ini adalah bagaimana sebuah akal pemikirannya kita, sebuah pola pemikirannya kita yang harus berlandaskan pada beberapa argumentasi, ya. Karena di pembahasan bab 2 itu memang tidak terlalu spesifik menggambarkan secara bahwa ini akan menjadi permasalahan seperti ini. Namun kita hanya membahas dari segi nalar, segi argumentasi, dan segi penguatan dari judul penelitian. Karena di sini landasan teori ini hanya mengemukakan beberapa narasi-narasi yang tentunya ini mendukung dari penjelasan dari judulnya kita, seperti itu teman-teman. Karena ya kembali lagi bahwa kita harus memberikan informasi penting kepada para pembaca kita setelah penyusunan skripsi ini selesai, karena ini juga yang akan kembali diambil sebagai acuan oleh mahasiswa lainnya yang ingin menjalankan sebuah bentuk skripsi yang sejalan dengan apa yang kita teliti. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh terlalu juga meringkas terlalu terlalu minim ya penjelasan dari narasi, akan tetapi di situ kita tidak menggambarkan bahwa isi yang akan disampaikan dari poin ini tidak tersampaikan. Seperti itu teman-teman. Yang alhasil informasi yang didapatkan oleh pembaca juga sangat minim, katakanlah seperti itu teman-teman. Jadi pada intinya di landasan teori ini ataupun kajian pemikiran yang harus kita tuangkan adalah bentuk narasi yang dapat menguatkan sebuah topik judul penelitian. Dan kita juga melihat bahwa di landasan teori inilah yang akan kemudian banyak mendapatkan informasi melalui dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, karena dalam pembahasan dari tinjauan pustaka ataupun landasan teori itu hanya membahas mengenai kajian-kajian teori ya. Jadi tidak ada secara penjelasan secara lebih rinci bagaimana menyusun ini dan bagaimana menentukan dari permasalahan. Tidak seperti itu untuk pembahasan dari tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka itu ataupun landasan teori itu dia hanya mengkaji terkait dengan permasalahan-permasalahan atau bukan permasalahan ya, tetapi dia mengkaji ataupun menguatkan dari latar belakang ataupun poin besar dari permasalahan yang kita angkat. Seperti itu teman-teman. Sekian, semoga bermanfaat dari video ini. See you next time. See you again. Bye bye.